Selamat sore. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perancangan database menggunakan ERD. Nah, karena sebelumnya dosen tidak dapat mengikuti mata kuliah, jadi saya presentasikan melalui video ini. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Saya juga ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Komang Adi Sutaryawan, Made Sutresna, dan Igede Bayu Arya Parjedi. Next. Nah, di sini ada beberapa submateri, yaitu apa itu ERD dan entitas, kapan harus membuat ERD, notasi ERD, kelebihan dan kekurangan ERD, jenis dan model data, perancangan konseptual database, dan membuat ERD. Next. Nah, untuk materi apa itu ERD akan dijelaskan oleh saya sendiri. ERD merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram. ERD adalah diagram yang menggambarkan desain basis data sebuah sistem. ERD menjelaskan apa saja entitas yang disimpan pada database dan bagaimana hubungan atau relationship antar entitas tersebut. Oleh karena itu, diagram ini disebut Entity Relationship Diagram. Diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas. Nah, yang dimaksud dengan entitas adalah entitas pada ERD dapat menggambarkan orang, organisasi, objek, atau transaksi bisnis. Sedangkan hubungan relationship menggambarkan relasi antar entitas dalam sistem. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Presentasi dari Rona Yoga. Nah, selanjutnya yaitu kapan membuat ERD. Nah, ERD memang kebanyakan dibuat untuk merancang database, sebuah aplikasi yang akan dibangun. Nah, namun ada beberapa kasus tertentu di mana ERD juga perlu dibuat. Nah, berikut diantaranya, di sini kami merangkum menjadi 4. Yang pertama ada modifikasi database. Nah, tergantung dari besar kecil perubahan, selalu ada risiko jika struktur database diubah. Untuk mengurangi risiko ini, ada baiknya kita membuat ERD-nya. Nah, beberapa tools SQL client memiliki fungsi untuk membuat otomatis ERD dari data fungsi tersebut untuk membuat ERD-nya. Nah, dengan membuat ERD, kita dapat mengetahui perubahan yang dilakukan akan berdampak pada bagian apa saja. Nah, selanjutnya, debug SQL. Nah, mencari kesalahan pada sebuah query SQL merupakan tantangan tersendiri, apalagi jika melibatkan banyak tabel. Nah, kita dapat membuat ERD dari database agar lebih mudah membaca query yang dibuat, sehingga kesalahan pada query SQL dapat lebih cepat ditemukan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pembuatan database. Beberapa tools desain ERD maupun SQL client menyediakan fungsi untuk membuat database otomatis dari ERD yang dibuat. Kebalikan dari fungsi sebelumnya yang membuat ERD dari database, fungsi ini membuat database dari ERD. Nah, dengan membuat database otomatis dari ERD akan mempercepat pekerjaan kita. Dan yang terakhir yaitu membantu identifikasi kebutuhan pengguna. Nah, dengan membuat ERD, kita dapat lebih mudah untuk mempresentasikan kebutuhan pengguna yang sudah diperoleh. Visualisasi dalam bentuk ERD dapat membantu kita berkomunikasi lebih baik dengan pengguna. Oke, next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang notasi dari ERD. Nah, yang pertama itu ada entitas. Entitas dalam ERD dapat menggambarkan orang, organisasi, objek, atau transaksi dalam sistem. Nah, pada ERD, entitas digambarkan dengan sebuah persegi panjang ya, seperti digambar di PPT. Oke. Yang kedua ada atribut. Nah, atribut ini adalah properti atau karakteristik yang melekat pada entitas. Contoh, entitas siswa memiliki atribut NIS, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Nah, atribut digambarkan dengan oval memanjang, horizontal, pada ERD, seperti digambar di PPT. Nah, adapun atribut yang menjadi pembeda antara satu jenis entitas yang sama disebut dengan primary key. Nah, primary key digambarkan dengan memberikan garis bawah atau underline pada atribut yang akan dijadikan primary key atau yang unik. Nah, next.
Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada relasi. Nah, relasi menggambarkan hubungan antar dua entitas. Nah, contohnya adalah siswa yang dapat mengambil beberapa eskul. Nah, relasi ini digambarkan dengan simbol belah ketupat seperti di bawah ini, seperti yang ada di ini ya, yang di PPT. Oke, selanjutnya ada kardinalitas. Nah, kardinalitas menggambarkan jumlah entitas yang terlibat dalam sebuah relasi. Contohnya, seorang siswa dapat mengambil banyak N eskul dan satu ekskul dapat diambil banyak N atau siswa. Nah, untuk menggambarkan kardinalitas dapat dilihat seperti gambar yang di PPT. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih bagi Pak Dede. Di sini saya, Madi Sutrisna, akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari ERD. Yang pertama, tentunya saya akan menyampaikan kelebihannya terlebih dahulu, yaitu memudahkan perancangan dalam menganalisa sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, memudahkan perancangan saat merancang data basis. Yang ketiga, rancangan yang dikembangkan berdasarkan ERD umumnya sudah terbentuk dalam optimal. Yang keempat, dalam banyak kesempatan penggunaan simbol-simbol grafis akan lebih mudah dipahami oleh pengguna dibandingkan dengan naratif. Yang kelima, dengan memakai ERD ini, pengguna lebih mudah memahami sistem basis data yang sudah dirancang oleh perancang. Sekarang saya akan menyampaikan dari kekurangannya. Yang pertama, hanya untuk data relasional. Yang kedua itu tidak dapat digunakan untuk data struktur, sulit untuk diintegrasikan dengan database yang sudah ada. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan jenis dan model dari data. Yang pertama itu konseptual data model. Konseptual data model menggambarkan rancangan database secara garis besar dalam sistem. Pada level ini belum terlihat tabel-tabel apa yang akan dibuat pada database. Hanya menggambarkan entitas dan relasi apa saja yang ada di dalam sistem. Yang kedua yaitu logical data model. Logical data model menggambarkan level rancangan yang lebih tinggi dari konseptual data model. Pada data model ini, tabel-tabel sudah terbentuk, baik entitas maupun relasi akan diubah ke dalam tabel. Atribut juga dipetakan menjadi kolom atau file pada tabel database. Yang ketiga ada physical data model. Tingkatan yang terakhir adalah physical data model. Pada data model ini, sedekat mungkin digambarkan sesuai dengan spesifikasi DBMS Database Management System yang digunakan penggunanya. Penggunaan primary key, foreign key, dan indeks sudah digambarkan pada model ini. Tipe data juga dituliskan sesuai yang didukung oleh DBMS aplikasi. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Sutresna. Konseptual database. Sebelum merancang konseptual database, pertama pengumpulan data dan analisa. Yang kedua, merancang database secara konseptual ada dua, yaitu yang pertama, merancang skema secara konseptual. Suatu proses pembangunan model data dari informasi yang digunakan dalam organisasi yang tidak tergantung pada pertimbangan perangkat kerasnya. Tahap pertama ini membuat model data secara konseptual untuk setiap bagian dari entries berdasarkan spesifikasi pemerintah user. Yang kedua, merancang proses-proses. Di sini kita menguji kebutuhan aplikasi database yang telah dianalisis pada tahap pertama dan menghasilkan rincian proses-proses ini. Fungsi tahap ini dikerjakan secara progress bersama dengan tahap perancangan skema konseptual, yaitu merancang karakteristik dari proses-proses database yang telah digunakan pada suatu DBMS atau indent feeder. Proses-proses ini akan digunakan untuk mengolah dan memanipulasi database saat di mana database diakses. Ada juga beberapa tahap yang harus grader lakukan untuk dapat menyelesaikan perancangan database-nya. Tahap ketiga, memilih DBMS yang cocok. Tahap keempat, merancang database secara logika. Tahap kelima, merancang basis data secara fisik.
Dan yang terakhir yaitu tahap ke-6, implementasi sistem database. Next. Membuat ERD. Yang pertama yaitu ada identifikasi entitas. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi semua jenis entitas yang akan digunakan. Kita dapat memulai dengan menggambar persegi panjang yang di dalamnya terdapat deskripsi singkat terkait nama entitas tersebut. Yang kedua, deskripsikan relasi entitas. Selanjutnya, kita bisa mengidentifikasikan beberapa entitas yang memiliki relasi yang sama dihubungkan dengan penggunaan garis. Lakukan langkah tersebut sesuai dengan kebutuhan database proyek yang akan dikembangkan. Kita bisa menambahkan simbol bentuk diamond yang mendeskripsikan hubungan tersebut. Yang ketiga, menambahkan atribut. Kita dapat menambahkan beberapa atribut yang sudah dibahas pada materi sebelumnya. Pastikan juga untuk membuat primary key pada setiap atribut dengan menambahkan underline atau garis bawah pada atribut yang akan dijelaskan pada memory key. Yang keempat, melengkapi diagram. Dan langkah yang terakhir adalah dengan melengkapi diagram ER tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Delete kembali untuk setiap komponen. Jika ada simbol yang salah, maka komponen atribut yang tertukar. Kita juga dapat menggunakan warna yang lebih terang untuk menandai setiap atribut yang dianggap penting. Next. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Om Adi. Nah, sekian yang kami bisa jelaskan untuk saat ini. Dan jika ada kesalahan atau salah kata, kami mohon maaf. Sekian, kami tutup dengan terima kasih.